Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumardin Mahtum Azra dari kelas TF25. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wireless network security. Yang pertama ada Wi-Fi operation, yaitu akses point secara berkala menyiarkan sinyal ke SSID dan tingkat keamanan. Lalu ada stasiun pelanggan mendengarkan sinyal dan mulai mengukur kekuatan sinyalnya dan mulai menentukan AP yang akan bergabung. Lalu pelanggan juga dapat mengirim probe untuk menentukan AP di lingkungannya. Lalu AP mengautentikasi stasiun pelanggan menggunakan kunci bersama atau shared key. Lalu di sini ada arsitektur. Di sini adalah arsitektur dari Wi-Fi di mana ada server yang berhubungan dengan distribusi sistem yang terdiri dari 3, yaitu ada basic service set, ada second BSS, dan ad-hoc network. Lalu di sini ada istilah-istilah di mana seperti pada bagian berikut, yaitu basic service area atau BSA yang biasa bisa disebut dengan sel. Lalu setiap BSA mungkin memiliki beberapa akses atau AP. Lalu ada basic server set atau BSS, yakni set stasiun yang terkait dengan satu AP. Lalu ada distribution system atau DS, yakni tulang punggung pada kabel atau pada nirkabel. Lalu ada extend service area atau ESA, yakni beberapa BSA saling terhubung melalui sistem distribusi. Lalu yang kelima ada extend service set atau ISS, yakni service yang mengatur stasiun dalam ESA. Lalu ada independent basic service set atau IBSS, yakni set komputer di ad-hoc mode yang mungkin tidak terhubung dengan backbone kabel. Lalu ada yang terakhir ada jaringan ad-hoc hidup berdampingan dan beroperasi dengan jaringan berbasis infrastruktur. Lalu selanjutnya ada service, di mana service terdiri dari beberapa bagian, yaitu seperti asosiasi yaitu STA yang terhubung dengan AP. Lalu ada disosiasi, yakni pemutusan hubungan antara jaringan. Lalu ada reasosiasi, yakni transfer asosiasi yang dari satu AP ke AP lain, mobilitas dalam BSS, ISS, dan antara dua ISS. Lalu kemudian ada pengiriman MSDU, yakni pertukaran paket antara STA. Lalu ada distribusi, yakni pengiriman paket antar STA mungkin melalui sistem distribusi backbone atau belakang gitu. Lalu ada integrasi atau pertukaran paket antara STA dan stasiun kabel yang terhubung ke LAN dan pada sistem distribusi. Lalu kemudian ada autentikasi. Autentikasi ini yakni stasiun yang berhasil dikonfirmasi atau stasiun yang telah dikonfirmasi. Lalu ada deautentikasi dan ada privasi, yakni mengenkripsi. Lalu kemudian ada wired equivalent privasi atau WEP. WEP memiliki beberapa ciri, yakni privasi mirip dengan jaringan kabel. Lalu ada kekayaan intelektual, tidak terpapar peramban casual. Lalu yang ketiga, tidak melindungi dari peretas. Lalu yang terdiri dari web, yakni standar enkripsi pertama, yakni nirkabel
standar enkripsi pertama pada nirkabel. Lalu yang kedua memberikan autentikasi dan enkripsi. Lalu yang ketiga autentikasi kunci bersama atau shared key, yakni kunci tunggal dibagikan oleh semua pengguna dan titik akses. Yang kedua model autentikasi, yakni model autentikasi yang memiliki sistem terbuka dan kunci bersama atau shared key. Lalu yang kelima ada kunci bersama atau shared key, yakni respon tentang memverifikasi bahwa klien memiliki kunci. Lalu ada distribusi kunci manual. Dan yang terakhir, jika adaptor hilang atau AP hilang, maka semua perangkat harus direstore ulang atau harus dimasukkan kembali. Lalu dari web ada review dan permasalahannya yang terjadi pada web. Yang pertama-tama dari review, ada 4 kunci 40 bit atau 104 bit diprogram secara manual di setiap stasiun pelanggan dan AP. Lalu yang kedua ada keystream yang dibuat dengan menggunakan RC4. Lalu ada kunci 24 bit EV dan web digunakan untuk membuat kunci RC4 64 bit atau 128 bit. Lalu ada CRC 32 bit ditambahkan sebagai nilai pemeriksaan integritas atau ICV ke paket. Lalu ada teks biasa dan keystream adalah XOR dan CRC 32 bit yang ditambahkan dengan jelas. Lalu ada permasalahan yang terjadi pada web, diantaranya yakni tidak ada manajemen kunci yang terpusat. Lalu tidak ada autentikasi yang secara bersamaan gitu. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan integritas yang lemah. Jadi maksudnya di sini pemeriksaan terhadap integritas yang ada itu cukup lemah gitu. Yang keempat langsung menggunakan kunci utama. Yang kelima, jika nilai EV atau 4 terlalu pendek atau IV terlalu pendek, maka tidak terlindungi dari penggunaan kembali. Lalu kita lanjut dengan wireless LAN security. Dari wireless LAN security ini kita ada dua bagian gitu, atau ada dua hal yang harus diperhatikan. Ini pertama, aliansi WiFi atau akses terlindungi WiFi, yakni untuk memodifikasi perangkat lunak ke sistem web yang ada. Unsur-unsurnya atau ciri-cirinya yakni fungsi pencampuran kunci untuk menghasilkan kunci per paket. Yang kedua ada nomor urut untuk melindungi dari serangan replay. Lalu ada pesan pemeriksaan integritas 64 bit. Lalu menggunakan enkripsi RC4 yang sama. Ini ciri-ciri atau hal yang dimiliki oleh aliansi WiFi. Lalu yang kedua ada jaringan keamanan yang kuat atau WPA2. Ini membutuhkan pengganti perangkat keras. Ciri-cirinya diantaranya mode kontra dengan protokol kode, chaining pesan block keeper. Lalu yang kedua ada enkripsi EIS atau AES dengan menghitung penghitungan. Lalu di sini ada kunci hierarki. Pada bagian ini kunci itu terdapat yang pertama ada preset key atau AA dan AAA key. Yang ini terdiri atau merupakan kunci dengan 256 bit. Lalu turun atau berhubungan dengan pairwise master key. Ini juga 256 bit. Lalu turun lagi ada pairwise translate key. Di sini bentuknya ada 384 bit dan 512 bit. Langsung turun lagi terdiri dari bubble key confirmation key, ada bubble key encryption key, ada temporal key. Lalu kemudian ada
Fase transfer data yang dilindungi. Fase yang transfer data yang dilindungi terdiri dari dua bagian, yaitu temporal key integrity protocol yang memiliki ciri-ciri S atau W hanya berubah ke web yang lama. Lalu yang kedua ada menambahkan 64 bit Michael Code integritas pesan atau MIC, bukan 32 bit CRC di web. Lalu yang ketiga ada mengenkripsi nilai MPDU plus MIC menggunakan 128 bit RC4. Lalu yang kedua ada counter mode CBC MAC protocol atau mode kontra dari CBC MAC protocol yang memiliki dua ciri, yaitu menggunakan kode autentikasi pesan rantai blok sandi untuk integrasi. Lalu yang kedua menggunakan mode perhitungan dari AES untuk melakukan enkripsi. Lalu di sini selanjutnya ada fungsi sudo acak yang memiliki fungsi diantaranya ada PRF diperlukan untuk menghasilkan non-ses atau kunci. Lalu ada HMIC SHA-1 digunakan untuk semua. Lalu di sini ada 3 input, yaitu K, A, B, yaitu K dari kunci rahasia, E dari gunakan string teks tertentu, B menggunakan panjang data spesifik. Lalu ada mengatur perhitungan ke 0 yang diambil jumlah bit yang diinginkan dari kiri. Jika dibutuhkan lebih dari 164 bit, jalankan fungsi lagi dengan nomor urut berikutnya. Lalu di sini kemudian ada security problem address, di mana terdiri dari 6 bagian, diantaranya yaitu tidak ada spoofing alamat MAC, yakni alamat MAC termasuk dalam Michael MIC dan CCMP MAC. Jadi di sini diamankan gitu oleh Michael MIC dan CCMP. Lalu ada tidak adanya reply atau tanpa reply, yakni setiap pesan memiliki nomor urut, jadi tidak bisa diulang-ulang gitu. Jadi memiliki nomor urutnya masing-masing. Lalu yang ketiga, tidak ada pemulihan kunci berbasis kamus, atau yakni semua kunci adalah angka biner yang dihasilkan komputer. Jadi di sini nggak ada huruf-huruf atau apapun itu. Jadi di sini benar-benar angka biner yang dihasilkan oleh komputer. Lalu tidak ada pemulihan keystream, yakni tombol hanya digunakan satu di TKIP. Lalu ada no weak key attack, yakni byte khusus dalam IV di TKIP yang mencegah terhadap kunci yang lemah. Lalu berikutnya ada yang tidak dapat diatasi atau serangan DOS menggunakan serangan deautentikasi. Lalu kemudian ada WAP atau Wireless Application Protocol yang terdiri dari dua, yakni standar memberikan akses pengguna nirkabel seluler ke layanan telepon dan informasi. Yang kedua ada keterbatasan signifikan perangkat, jaringan, dan tampilan dengan variasi yang luas. Lalu WAP memiliki spesifikasi, diantaranya model pemrograman, memiliki spesifikasi sendiri, bahasa markup, lalu ada browser kecil, tumpukan protokol komunikasi yang ringan, lalu ada framework aplikasi. Lalu di sini ada dari WAP itu ada infrastrukturnya dari WAP-nya gitu. Infrastrukturnya terdiri dari filter HTML dan proxy web. Itu mungkin terpisah atau bisa juga ditempatkan secara bersamaan. Lalu yang kedua ada filter HTML, mengubah HTML menjadi WML.
Lalu yang terakhir ada proxy web yang mengonversi dari WML ke WML binary dengan lebih ringkas atau secara ringkas. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.